Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat datang di podcast singkat tentang peran ASN dalam kesiapsiagaan kebencanaan bersama kami kelompok A2 Angkatan 13 Pelatihan Dasar CPNS tahun 2026. Nah, di sini kami akan mengupas tentang bagaimana sih penanganan yang dapat ditanggulangi saat terjadinya bencana alam seperti yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini, yaitu banjir bandang. Nah, seperti yang kita ketahui, Pulau Sumatera merupakan pulau yang secara geografis berada di jalur pegunungan aktif dan memiliki curah hujan yang sangat tinggi. Karakteristik inilah eh, yang membuat Pulau Sumatera memiliki topografi dari perbukitan curam dan daerah aliran sungai yang sangat padat, sehingga menjadi sangat rentan terhadap ancaman banjir bandang yang bisa datang kapan saja. Lantas, sebagai ASN, apakah kita hanya diam menunggu instruksi, ataukah kita adalah garda terdepan dalam mitigasi dan penyelamatan? Hari ini kita akan bedah peran ASN bukan hanya sebagai pemberi bantuan, tetapi sebagai penggerak kesiapsiagaan masyarakat. Langsung saja, mari kita mulai diskusinya. Tapi sebelum itu, izin kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Skar Pinasti, NH, NDH 30, Formasi Analis Kebijakan Ahli Pertama yang saat ini berdinas di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Riau. Kedua, Kak Nedia. Halo Kakak. Halo, perkenalkan saya Nadia Belenawati. Saya jabatannya Dokter Ahli Pertama dan sekarang berdinas di Kanwil di Jenpas, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Yang ketiga, Kak Hasna. Halo Kakak. Halo, perkenalkan nama saya Hasna Mujahida, jabatan dokter ahli pertama, sekarang berdinas di kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Lampung. Yang keempat ada Bang Bimo. Halo Bang Bimo. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Bimo Yensyah, NDH 25, formasi dokter gigi ahli pertama, dan saat ini saya berdinas di kantor wilayah di Jenpas Kepulauan Riau. Terima kasih. Dan yang terakhir ada Bang Dio. Halo Bang Dio. Halo Sekar, perkenalkan nama saya Agdio Fioner Miransyah. Saya peranata komputer ahli pertama dari Kanwil di Jenpas Riau. Oke, mari kita mulai. Nah, kita mulai dari Bang Bimo ya. Kalau menurut Bang Bimo nih, bagaimana ASN dalam mengedukasi lingkungan sekitar mengenai potensi banjir bandang? Baik Sekar, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, kita sebagai ASN itu dapat atau berperan dalam mengedukasi masyarakat mengenai potensi banjir bandang. Nah, sebagai aparatur sipil negara, beberapa peran strategis dalam meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap potensi banjir bandang, terutama di wilayah yang rawan akan bencana, kita dapat melakukan edukasi yang tepat agar dapat meminimalkan risiko korban jiwa maupun kerugian secara material. Nah, dapat saya simpulkan ada beberapa peran yang dapat kita lakukan. Yang pertama yaitu penyebaran informasi dan juga sosialisasi kebencanaan. Nah, kita sebagai ASN, khususnya yang bekerja di bidang pemerintah, itu dapat berperan dalam mensosialisasikan peta wilayah yang rawan akan banjir bandang. Kemudian yang kedua, memberikan informasi mengenai tanda-tanda awal banjir bandang itu bagaimana. Kemudian kita juga dapat menyampaikan prosedur evakuasi yang benar. Nah, edukasi ini biasanya dilakukan dengan bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB dan juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Selain itu, kita juga dapat meningkatkan literasi mitigasi bencana. Nah, peran kita sebagai ASN yaitu bisa nih kita mengadakan pelatihan simulasi evakuasi. Kemudian juga kita dapat memberikan edukasi di sekolah, di kantor desa maupun di komunitas. Kemudian juga menyebarkan materi edukatif melalui sosial media dan juga forum warga yang aktif. Kemudian
mendorong partisipasi masyarakat. Nah, kita sebagai ASN itu juga dapat sebagai fasilitator, yaitu dengan membentuk kelompok siaga bencana di tingkat RT atau RW. Kemudian kita juga dapat mengajak masyarakat untuk menjaga lingkungan agar tidak membuang sampah nih sembarangan. Kemudian kita juga semangat dan mensupport untuk mendukung program penghijauan dan juga normalisasi sungai. Nah, di mana dengan keterlibatan aktif masyarakat, itu kita akan dapat mempercepat respon saat terjadinya kondisi darurat yang tidak kita inginkan. Seperti itu, Sekar. Terima kasih. Wah, panjang banget ya jawabannya Bang Bimo. Oke, kita move on ya. Nah, sekarang aku mau tanya Kak Nedia nih. Nah, kalau menurut Kakak ya, gimana sih peran dan cara kita sebagai ASN dalam melakukan pencegahan dini untuk meminimalisir potensi terjadinya banjir bandang? Ya, gimana tuh Kak Nedia tuh? Oke, sebelumnya terima kasih ya Sekar atas pertanyaannya. Jadi peran kita sebagai ASN dalam pencegahan dini untuk meminimalisir potensi terjadinya banjir bandang itu sebenarnya ada bermacam-macam ya. Salah satunya yang pertama adalah perencanaan dan pengambil kebijakan. Jadi di sini kita sebagai ASN itu bisa membuat dan mengawasi kebijakan pembangunan dari pemerintah yang memperhatikan tata ruang, drainase, dan konservasi lingkungan sehingga risiko-risiko banjir bandang itu dapat kita tekan dan kita cegah lebih awal. Kemudian yang kedua, peran kita sebagai ASN itu berperan dalam deteksi dini dan sistem peringatan nih. Jadi ASN, terutama di bidang teknis, itu kita bisa mengoperasikan sistem peringatan peringatan dini, early warning system gitu. Dan kita bisa menganalisis data curah hujan, debit sungai, kondisi tanah. Jadi kita bisa mencegah secara lebih dini potensi terjadinya banjir bandang tadi. Kemudian yang ketiga, itu kita bisa menjadi koordinator lintas sektor, di mana kita memastikan kolaborasi antara pemerintah daerah, kemudian Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, dinas-dinas terkait dan masyarakat itu berjalan dengan efektif sehingga koordinasi yang baik itu dapat mempercepat respon jika potensi banjir terdeteksi dan lebih awal. Kemudian yang terakhir itu seperti yang dijelaskan oleh Kak Bimo tadi, kita dapat menjadi edukator masyarakat nih. Jadi bisa memberikan sosialisasi tentang bahaya banjir bandang, terus misalnya pertolongan pertama, prosedur evakuasinya gimana, terus tindakan preventif misalnya nih menyiapkan tas siaga bencana yang isinya obat-obatan pribadi, kotak P3K, air minum bersih, makanan tahan lama, perlengkapan kebersihan itu kan penting banget tuh. Jadi itu harus disosialisasiin ke masyarakat. Gitu sih. Oke, terima kasih Kak Nedia. Jadi kita harus sedia perlengkapan ya buat siap siaga terus gitu. Oke, kita move on ya. Kalau seandainya nih terjadi banjir bandang dan menimpa tempat kerja kita sehingga menyebabkan akses bagi masyarakat itu menjadi terbatas. Terus apa sih aksi nyata ASN saat kondisi kritis seperti ini? Bang Dio. Ya, terima kasih, Sekar. Oke, pada waktu kritis banjir bandang, peran kita sebagai ASN sangat krusial nih, karena kita harus memastikan kepada masyarakat kalau negara hadir di tengah situasi darurat. Ketika akses pelayanan terganggu seperti kantor terendam, jalan terputus, atau jaringan komunikasi terbatas, kita bisa melakukan beberapa hal seperti contohnya koordinasi lintas instansi, membuka posko darurat, serta memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Kita juga berperan menjaga agar layanan publik tetap berjalan, walaupun caranya lebih fleksibel nih, seperti pelayanan mobile, terus ada sistem darurat. Selain itu, komunikasi yang jelas dan menenangkan dari kita sebagai ASN sangat dibutuhkan agar tidak terjadi kepanikan di masyarakat. Jadi dalam situasi kritis, ASN harus responsif, adaptif, kolaboratif, serta tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat. Kira-kira begitu, Sekar. Oke, baik. Terima kasih Bang Dio jawabannya. Baik, yang terakhir kita ke Kak Hasna yang akan menyampaikan gimana sih caranya kita bangkit dan memulihkan keadaan pasca musibah banjir bandang. Silakan Kak Hasna. Oke, terima kasih Sekar. Jadi, sebagai seorang ASN, bangkit dari banjir bandang itu bukan sekadar urusan pribadi, tetapi ujian profesionalisme dan pengabdian. Jadi, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan sebagai seorang ASN untuk bangkit dan dari banjir bandang.
Yang pertama, itu jelas penyelamatan aset negara, seperti dokumen-dokumen fisik, sertifikat, berkas keuangan, maupun data kependudukan itu harus diprioritaskan, dan juga memastikan sistem digital dapat segera diakses. Yang kedua, aktivasi layanan publik darurat. Kita harus bisa mencari cara agar pelayanan tetap berjalan. Kalau kantor rusak, bisa berkoordinasi dengan yang lain untuk membangun posko layanan, karena pastinya masyarakat salah satunya membutuhkan layanan kesehatan pasca bencana. Yang ketiga, kita bisa menjadi simpul persatuan dan informasi. Karena di saat seperti itu, biasanya banyak masyarakat yang panik dan banyak juga isu beredar. Jadi kita harus memberikan informasi mengenai bantuan, cuaca susulan, ataupun titik evakuasi yang valid. Kita juga bisa turun langsung membantu warga untuk saling membersihkan fasilitas publik seperti sekolah, pasar, maupun tempat ibadah. Yang keempat, kita juga bisa melakukan rehabilitasi mental dan jiwa. Kita bisa saling menguatkan sesama internal, dan juga kita bisa memberikan empati dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Yang kelima, itu ada evaluasi dan mitigasi. Kita harus bangkit untuk tidak jatuh dalam lubang yang sama, sehingga bagi ASN yang berada di bidang teknis seperti PU, lingkungan hidup, ataupun Bapeda, itu harus mampu mengevaluasi penyebab banjir agar tidak terulang kembali. Dan juga baiknya di setiap kantor harus bisa menyusun mitigasi resiko, menyusun SOP untuk terkait kesiapsiagaan bencana di kantor. Itu saja Kak Sekar. Ya, terima kasih Kak Hasna. Luar biasa banget ya obrolan kita pada kesempatan kali ini. Nah, nggak kerasa kita udah di penghujung acara dari diskusi kita hari ini. Ada highlight yang penting yaitu bahwa peran ASN dalam bencana bukan hanya sekedar tugas administratif, melainkan sebuah amanat untuk menjadi garda terdepan pelaksana kebijakan dan pelayan publik. Sebelum kita tutup podcast kita, mari kita menyatakan sebuah komitmen bela negara. Mohon izin, komitmen akan saya pandu. Kami, kelompok A2 Angkatan 13 Pelatihan Dasar CPNS tahun 2026 berkomitmen kami Kami, kelompok Kelompok A2 A2 Angkatan Angkatan 13 13 dua Pelatihan Dasar Dasar CPNS tahun PNS 2026 2026 berkomitmen berkomitmen 1. Menumbuhkan cinta tanah air dengan menjaga lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, serta ikut merawat hutan dan sungai sebagai bentuk perlindungan wilayah bangsa. 2. Meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara dengan mematuhi aturan mitigasi bencana, mengikuti edukasi kebencanaan, dan mendukung program pemerintah serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam upaya pencegahan. 3. Setia pada nilai Pancasila dengan mengutamakan gotong royong, membantu korban tanpa membedakan suku, agama, ras, atau golongan saat bencana terjadi. 4. Rela berkorban demi kepentingan bangsa dengan bersedia menjadi relawan, menyumbangkan bantuan, serta mendahulukan keselamatan bersama dibanding kepentingan pribadi. 5. Meningkatkan kesiapsiagaan diri melalui pelatihan tanggap darurat, menjaga kesehatan fisik dan mental, serta siap siaga menghadapi situasi bencana kapanpun diperlukan. Terima kasih kepada para panelis yang ada pada podcast kali ini. Dan juga teman-teman yang menyaksikan di kanal YouTube. Kami, kelompok A2, Angkatan 13 Latsar CPNS tahun 2026, undur diri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Salam bela negara. Salam bela negara. Salam bela negara. Membela negara. Salam bela negara.